Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Mutia Khairunisa dari kelas Pendidikan Fisika B 2019 akan menjelaskan mengenai teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Adapun yang pertama kali akan saya bahas yaitu mengenai teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar itu merubah tingkah laku. Menurut teori behavioristik, tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau penguatan dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioristik dengan stimulusnya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Selanjutnya, teori belajar behavioristik ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Oleh sebab itu, behaviorisme ini adalah ilmu jiwa tanpa jiwa. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme ini mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Yang ketiga yaitu behaviorisme ini berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Adapun para ahli yang berkarya dalam aliran ini, yang pertama ada Thorndike, lalu ada Watson, ada Hull, dan ada Skinner dan Edwin Guthrie. Yang pertama yaitu menurut Thorndike pada tahun 1911, yaitu salah seorang pendiri aliran tingkah laku ini. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Thorndike, perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, dan atau yang non-konkret, tidak bisa diamati. Yang kedua yaitu menurut Watson. Menurut Watson, stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Lalu yang ketiga ada menurut Charles Hull, yang mengungkapkan bahwa konsep pokok teorinya yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusinya dari Charles Darwin. Lalu bagi Hull ini, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Hull, kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Menurut Hull, kebutuhan dikonsepkan sebagai dorongan atau drive seperti lapar, haus, tidur, kehilangan rasa nyeri, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada Skinner. Menurut Skinner, Skinner adalah penganut paham neo-behavioris yang mengalihkan dari laboratorium ke praktik-kelas. Menurut Skinner, deskripsi antara stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku. Menurut versi Watson tersebut adalah deskripsi yang tidak lengkap. Respon yang diberikan oleh siswa tidaklah sesederhana itu, sebab pada dasarnya setiap stimulus yang diberikan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan interaksi ini akhirnya mempengaruhi respon yang dihasilkan. Lalu yang kelima ada menurut Edwin Guthrie, yang mengemukakan teori cognitivism yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Selanjutnya, Edwin Guthrie ini berpendirian bahwa hubungan antara stimulus dengan respon merupakan faktor kritis dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan pemberian stimulus yang sering agar hubungan menjadi lebih baik. Nah, dari semua pendukung teori tingkah laku ini, teori Skinner yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar di Indonesia. Beberapa program pembelajaran seperti teaching machine, mathematics, atau program-program lain yang memakai konsep stimulus, respon, dan faktor penguat adalah contoh-contoh program yang memanfaatkan teori Skinner.
Nah, adapun contoh aplikasi dari teori behaviorisme ini yaitu yang pertama seperti menentukan tujuan-tujuan instruksional, menganalisis lingkungan yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi entry behavior, menentukan materi pelajaran, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian kecil atau subpokok, memberikan stimulus berupa pertanyaan tes, latihan, tugas-tugas, lalu kemudian ada mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Selanjutnya ada teori kognitivisme, yaitu berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berartinya mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ini ialah perolahan penataan, penggunaan pengetahuan, saya ulangi, dalam arti yang luas, cognition ini itu perolahan penataan, penggunaan pengetahuan. Lalu teori belajar kognitivisme ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Teori belajar kognitivisme ini menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman seseorang. Dalam aliran kognitivistik ini terdapat ciri-ciri pokok. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivistik ini yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama dapat mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga mementingkan peran kognitif. Yang keempat mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima mementingkan pembentukan struktur kognitif. Adapun tokoh-tokoh dari teori ini antara lain yaitu Jean Piaget, Brunner, dan Ausubel, dan juga Robert M. Gaffney. Robert M. Gaffney. Yang pertama yaitu teori menurut Jean Piaget, yaitu Jean Piaget mengemukakan pendapat tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Dalam hal pemerolehan bahasa ibu, Piaget mengatakan bahwa anak itu di samping niru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dan perkembangan sistem syaraf. Lalu yang kedua yaitu menurut Brunner. Bagi Brunner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif anak. Lalu menurut Brunner ini ada 3 tahap dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama yaitu enaktif, yaitu usaha kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua ada ikonik, yaitu siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga ada simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Lalu tokoh yang ketiga yaitu menurut Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa atau advanced organizer. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Lalu selanjutnya ada teori yang menurut Robert M. Gaffney. Menurut Gaffney, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia itu terdiri dari reseptor, sensory register, short-term memory, long-term memory, dan response generator. Contoh aplikasi-aplikasi dari teori kognitivisme ini yaitu seperti menentukan tujuan-tujuan instruksional, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari siswa,
dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Kemudian selanjutnya ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif ini berarti bersifat membina, memperbaiki, dan membangun. Sedangkan isme dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti paham atau aliran. Konstruktivisme ini merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang sedang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer dari guru ke siswa, dan isi materi pelajaran ditentukan oleh siswa sendiri. Teori konstruktivistik ini merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Adapun tokoh-tokoh yang menggagas pendekatan konstruktivisme ini, yaitu yang pertama ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan ada Dr. Maria Montessori. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Piaget mengargumentasikan teori belajar bermula dari pemahaman atau intelijensia. Piaget kemudian menemukan bahwa anak-anak berpikir dan beralasan secara berbeda pada periode berbeda pula. Kemudian ia melakukan klasifikasi terhadap tumbuh kembang kognitif manusia dengan tahapan awal yaitu sensory motor stage, yaitu ketika dari lahir sampai umur 2 tahun, kemudian pre-operational thinking dari umur 2 sampai 7 tahun, lalu concrete operation dari umur 7 sampai 12 tahun, dan formal operation dari umur 12 sampai 15 tahun. Yang kedua ada menurut Lev Vygotsky menekankan bahwa pentingnya pembelajaran sosiokultural, yaitu bagaimana interaksi dengan orang dewasa, teman sebaya yang lebih cakap, dan alat kognitif diinternalisasi oleh peserta didik untuk membentuk konstruksi mental melalui zona perkembangan proksimal. Nah, atas dasar pemikiran dari tokoh-tokoh terdahulu seperti Piaget dan Vygotsky, kemudian dikembangkanlah metode uji klinis medis mengenai perkembangan teori belajar manusia yang dilakukan oleh Dr. Maria Montessori. Menurut Dr. Maria Montessori, teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah konsep belajar dan penekanannya pada lingkungan. Selain itu, peran sentral dari pengajar yang hanya boleh mendorong ketertarikan dan diskusi dengan mengambil sikap pasif. Sekian penjelasan dari saya mengenai teori belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.